kuatkan tekad kita bersama mengabdi bagi nusa dan bangsa. Mengemban tugas tulus dan ikhlas, mari satukan semangat bersama masyarakat. Satu tujuan mengamankan, menjaga NKRI tercinta. Satu tujuan terus pengabdian, menjadi mitra kepolisian. Kita telah berkumpul di aula sekretariat PKPM Dangder di Kelurahan Dangder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala quwata illa billah. Salam Subang dulu, kita pakai dulu ya. Rakyat Subang, Subang jaya istimewa sejahtera, amin insyaallah. Ucapkan banyak terima kasih kepada Lurah Dangder, yang mana Lurah Dangder ini yang terbaik Pak, orang yang paling jujur. Itu saya awasi Pak, dan juga ada hak karena kaitan kesatuan bangsa dan politiknya Pak. Tapi di antara lurah-lurah paling siunan paling jujur. Apresiasi, oplos dulu salah. Satu tujuan memegang amanah, menjadi mitra kepolisian. FKPM, FKPM, FKPM Lodaya. Satu tujuan jalankan amanah, wujudkan Kamtibmas di lingkungan, berjaya bersama polisi Republik Indonesia. Karena ini di wilayah Dangder nih, Pak Lurah punya motonya kan, Dangder cager, cerdas, aman, gotong royong, efektif, unggul, religius. Kecamatan Subang, Gudang, bukan Gudang sekarang apa ya? Istimewa ya. Kalau Subang Jawara, tadi kayak wakil bupati gitu, jadi nurutan ya kayak nyayana di Dangder ya. Dangder cager, Dangder cager, Dangder cager. Udah mun gering mah di rumah sakit ya Pak. Ya. FKPM Dangder, FKPM Dangder, FKPM Dangder. Nah, ibu-ibu mah yang kieu. Bersinergi amankan rakyat. Jadi saya menyambung tadi, kita tadi melihat bersama gunting pita BKPM, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat, yang di dalamnya ada Sekretariat FKPM, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, yang tentunya maksud tujuannya kita ingin bersinergi ya, amankan rakyat dengan bermitra, bermasyarakat, berkolaborasi bersama dinas, instansi terkait, seluruh ya masyarakat seperti arahan Pak Jodeng ya, loba dulur baraya ya Pak Jodeng, persaudaraan, silaturahmi, membangun komunikasi, koordinasi dengan semuanya. Jadi tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan ya, kita utamakan kesatuan dan persatuan ya. Untuk itu setiap masalah sekecil apapun kita bisa selesaikan. Dan dari ini saya izin memperkenalkan ketua FKPM-nya. Tuh belum pesen nama ya, Pak Acu ya. Ya, berdiri ini Pak Acu, ngadep sana Pak Acu, bisa dikenal. Maskernya bisa dibuka. Ini berkumis soalnya, enggak berjenggot. Kumisnya dikurun. Pak Acu Syamsuddin ya. Kemudian wakilnya Pak Wawan. Ya, wakil FKPM ya. Kemudian Ibu Sekretaris Bu Amoy. Ini Amoy Angel Karamoy. Angel nanu meninggal tuh Vanessa Angel, Pak Lurah ingat saya. Kemudian ini Pak Dedi berdiri. Ini dari Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas juga. Abah ini Karang Taruna di RW 1 ya. Kemudian Teh Cici kader sengaja dihadirkan di depan, belum terbeli atau belum ada dana untuk seragam ya. Jadi itu Pak Ketua Resort, mudah-mudahan lah disuntik, dirangsang itu gimana caranya gitu. Ada dana talang atau Bang Emok mungkin bisa dicairkan. Nah ini yang berseragam Sri Kandi, Bu Pipit, ini sekaligus RT
Yang sebelah sana Bu Yanti. Kemudian Bu Yaya. Bu Yaya, ya, sama dengan Ibu Kapolsek namanya. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting, yang tadi sebelah sini gunting pita bank sampah. Jadi sebagai aktivis peduli lingkungan, ya maju mundur, pasang surut hal biasa. Saya membuat suatu inovasi. Tahun-tahun sebelumnya kami dengan CSR Pertamina adanya rumah inspirasi bank sampah Bruri dengan sangat inspirasi. Nah saat ini dengan adanya FKPM, saya coba bangkitkan kembali kegiatan bank sampah namanya Bager, ya. Bank sampah Bager ada makna artinya ya, bermanfaat, amanah pengurusnya, kemudian giat kita untuk mengelola lingkungan, menjaga kebersihan, pola hidup yang sehat, kemudian secara ekonomis juga ada nilai tambah, kemudian untung tentu ada keuntungan buat semua, dan terakhir harus rajin, kita gak boleh malas ya, harus tidak boleh malas, malu apalagi gengsi ya, karena bagian dari FKPM apalagi dapat laporan Pak Haji Odeng, dapat reward bupati dalam kegiatan-kegiatan sosial kebersihan. Ini kita dari bank sampah ini akan melakukan edukasinya ya. Jadi penyelesaian masalah sampah itu berawal dari sumbernya, yaitu dari rumah ya, baik itu nanti di sekolah, apa penanaman pola pikir, pola tindak, supaya bukan hanya ya sampah itu sebuah apa ibarat kata hal yang menjijikan atau musibah, bisa menjadi berkah bernilai rupiah ya, karena sampah itu semoga Allah memberikan pahala ya. Itu yang akan kita kampanyekan untuk program FKPM Dangder Bersinar, sehingga membantu program pemerintah juga masalah-masalah sampah bisa kita kurangi, bisa kita olah. Kebetulan saya sendiri ada di belakang Pak, sampingannya dengan pengelolaan sampah sudah berjalan. Sekaligus saya perkenalkan di sini tuh rumah imut ya, bukan item mutlak. Jadi imut tuh ada artinya kepanjangan akronim dari ikan, maggot, unggas, tanaman. Jadi ini mulai dari pertaniannya, peternakan, perikanan, skala rumahan. Nah kalau di sini pengen lihat, mengamati, meniru, modifikasi atau lihat di belakang ada Pak. Saya banyak di sini makhluk hidup, bukan hanya manusia, tanaman, hewan, bebek, entog, hayam, ikan. Di sana saya coba pelihara semua. Walaupun capek karena hobi saya, jika hobi jadikan hobimu menghasilkan manfaat secara ekonomis. Pokoknya bisa dilihat di sana apa-apa yang saya sudah lakukan, sudah saya mulai, dan ini ingin dikembangkan supaya orang lain tahu manfaatnya, supaya bisa merasakan manfaat bukan untuk pribadi, keluarga, ketahanan pangan keluarga, minimal ya mau telur tinggal ngambil. Saya pelihara burung puyuh juga Pak. Segala diingu kan saya satu tidak memelihara tuyul, peternakan tuyul itu bisi bahaya. Bangga itu Pak Camat nyusuan aja. Saya tidak ridho kalau istri saya harus nyusuan tuyul. Ya. Dasar pembentukan EKPM dilindungi oleh Undang-Undang Kepolisian, oleh Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pasal 3 di butir C tentang PAM Swakarsa. Itu dasar yang paling tingginya. Jadi kami dapat turunan dari Kapolri, Kapolda, udah Kapolres ke kami untuk membentuk EKPM, tidak ujuk-ujuk ya. Kami tidak berani kalau dasarnya tidak ada. Nah, kemudian para petinggi-petinggi kepolisian dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 yang saya sampaikan tadi, pasal 3 huruf C, FKPM pertama kali dibentuk tahun 2005 dengan Peraturan Kapolri Nomor 831 tahun 2005. Karena merasakannya suatu kekurangan biasa ya, yang namanya alur hidup tidak ujuk-ujuk langsung Islam ya, tidak ujuk-ujuk langsung Al-Qur'an, Jabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Nah itu juga demikian dari 831 tahun 2005 kemudian direvisi kembali karena masih adanya suatu kekurangan, maka direvisi lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015. Nah hasil kajian terus menerus karena kehidupan di masyarakat yang semakin kompleks dan itu semakin merupakan suatu tantangan buat kita. Maka tahun 2021 kemarin
dirubah kembali dengan peraturan kepolisian, kemudian diperkapkan dengan nomor 1 tahun 2021. Itu adalah yang terbaru tentang perpolisian masyarakat ya. Itu mungkin nanti kami bisa share, silakan untuk dipelajari, sehingga suatu saat ada masyarakat yang bertanya, apa sih FKPM itu, dasarnya apa, gitu kan? Nah, bukan akta notaris, bukan segala, tapi ialah undang-undang kemudian diciutkan menjadi peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2021. Nah itu adalah undang Perkap yang terbaru. Nah, selanjutnya apa sih tugas dan wewenang daripada FKPM? Tugas dan wewenang daripada FKPM adalah pemecahan masalah atau yang disebutnya, kalau yang yang di Perpol disebutnya problem solving. Batasannya sebagaimana kalau di tindak pidana apa, kalau di kehidupan masyarakat apa, ya. Untuk kegiatan yang bersifat tindak pidana mungkin. Di kitab undang-undang hukum pidana, batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh FKPM, Pak Tamat perlu saya sampaikan pada semuanya, ke semua rekan-rekan juga. Apabila ada permasalahan di masyarakat yang khususnya dengan adanya tindak pidana, bisa di problem solving oleh FKPM. Vonisnya kurang dari 5 tahun. Yang kurang dari 5 tahun itu silakan bisa di problem solving, itu bisa dibahas di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian untuk masalah materinya, yang tertulis di KUHP yang bisa mengakibatkan suatu kerugian tidak lebih daripada Rp2.500.000. Nah, itu yang tertulis. Nah, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, kita fleksibel aja. Kita fleksibel. Apabila ada suatu kejadian di masyarakat yang tuntutan materinya atau kerugian materinya lebih daripada Rp2.500.000, tetapi pihak ke-1 dan pihak kedua mengharapkan ada suatu problem solving, ya, dan masyarakat tersebut mengharapkan adanya di problem solving oleh FKPM, mungkin kerugiannya bisa 50 juta atau mungkin kerugiannya 25 juta, tapi apabila pihak ke-1 dan pihak kedua mengharapkan di problem solving oleh FKPM, itu monggo saja, itu kan? Nah, itu yang terpenting istilahnya rasa keadilan, walaupun itu sudah muncul laporan polisi, ya. Laporan polisi itu problem solving bisa dilaksanakan di kantor kepolisian. Apabila belum timbulnya laporan polisi, bisa dilaksanakan di mana saja atau khususnya di BKPM, dan itu mengharuskan kehadiran daripada 3 pilar itu, adanya pemerintahan, adanya Babinsa, adanya Babin Kamtibmas. Nah, hasil daripada musyawarah tersebut tolong dicantumkan di hitam di atas putih. Syukur-syukur 3 pilar hadir semua. Walaupun Pak Lurah tidak ada, Pak Babinsa tidak ada karena suatu kesibukan yang sangat urgent sekali. Ada Babin Kamtibmas boleh. Kalau Babin Kamtibmas sibuk, di sana ada Pak Lurah aja. Pak Lurah oke, silakan. Atau ada Pak Babinsa aja, nggak apa. Yang terpenting dalam suatu pernyataan itu 3 pilar minimal 1 harus. Wujudkan Kamtibmas di lingkungan.